أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah adalah ucapan syukur. Tetapi syukur yang sesungguhnya adalah memanfaatkan semua nikmat Allah untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan. Itulah yang dimaksud dengan syukur yang sesungguhnya. Allah memberikan kita nikmat hidup, mestinya hidup ini dipakai untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat harta, maka harta ini sebenarnya Allah menginginkan hanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan nikmat sehat, maka mestinya kesehatan ini hanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Itulah sebenarnya dimaksud dengan mensyukuri nikmat Allah. Artinya menggunakan nikmat Allah untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan. Dan selalu kita ulang-ulang ayat Allah sederhana saja. Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak di antara kita yang menganggap bahwa beribadah itu hanyalah salat, puasa, baca Quran. Tidak. Ibadah dalam pengertian yang luas itu adalah mentaati Allah. Jadi Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Artinya Allah menciptakan manusia untuk taat kepadanya. Dan taat kita sudah sering menyampaikan, taat itu hanya dua, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi oleh karena itu kita bisa pahami Allah menciptakan kita semua ini untuk beribadah, untuk taat kepadanya. Intinya adalah untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Dan ketika perintah Allah dikerjakan dan seluruh larangan Allah ditinggalkan, maka kehidupan di dunia ini akan nikmat pasti terasa. Nikmat, bahkan ada yang mengatakan nikmat seperti surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Itulah agama. Jadi agama ini datang itu adalah untuk membuat kita damai, tenang, bahagia dalam hidup ini. Dan selalu kita katakan bahwa agama yang kita maksudkan bukan agama yang diceramahkan seperti ini. Bukan agama yang ditablik akbarkan. Bukan agama yang diseminar internasionalkan di kampus-kampus. Tidak. Agama yang memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan adalah agama yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengamalkan agama ini sederhana saja Allah kasih kita tuntunan, dan Nabi pun juga begitu. Allah tidak memaksakan kita mengerjakan amal agama yang terlalu banyak, tidak. Bukan di situ letaknya kesukaan Allah, kecintaan Allah kepada banyaknya kita mengamalkan agama, tidak. Allah itu sangat senang kepada seorang hamba apabila seorang hamba itu istiqamah, rutin mengamalkan agama sekalipun nilainya sedikit. Di sini letaknya kesenangan Allah. Jadi Allah itu lebih suka kalau ada amal yang rutin kita kerjakan sekalipun nilainya sedikit. Maka agama ini sebenarnya mudah. Untuk mengamalkan agama secara sempurna mulailah yang kecil-kecil dulu. Nanti setelah terbiasa tingkatkan lagi sampai kepada derajat kita merasakan kenikmatan dalam beragama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah indahnya kita punya agama, tidak memaksakan kita. Kerjakan menurut kemampuan, cuma memang dalam jargon hadisnya bahwa untuk perintah kebaikan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi untuk larangan mutlak harus ditinggalkan. Tidak bisa dikatakan tinggalkan menurut kemampuan. Oh, kalau begitu orang tinggalkan semua, Pak. Jadi untuk perintah kerjakan
menurut kemampuan. Tapi untuk larangan tinggalkan secara mutlak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beragama seperti ini, maka kenikmatan agama ini akan kita rasakan. Baik, selalu kita ulang-ulangi bahwa kalau perintah Allah ini dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, dunia ini nikmat seperti surga, Pak. Coba bayangkan kalau kita hidup di mana semua perintah Allah dikerjakan, Allah menyuruh kita jujur semuanya. Allah menyuruh kita adil semuanya. Allah menyuruh kita tolong menolong, kita tolong menolong semuanya. Allah menyuruh kita salat semuanya. Allah menyuruh kita bersedekah semuanya. Kira-kira kalau kita hidup di lingkungan seperti itu, enak nggak menjalani hidup? Saya yakin enak luar biasa. Apalagi kalau larangan Allah ditinggalkan. Indah sekali itu hidup, Pak. Bayangkan kalau kita hidup di satu komplek. Allah melarang kita mencuri, di situ nggak ada orang mencuri. Allah melarang kita untuk berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita minum khamar, di situ tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Jangankan berzina, mendekati zina saja kita dilarang. Kalau kita hidup di lingkungan semua larangan Allah yang ditinggalkan, seperti surga enggak itu hidup, Pak? Enggak ada susah. Enggak ada yang mencuri, enggak ada yang menggunjing, enggak ada yang bicarakan keburukan orang lain. Semua bicaranya yang baik-baik dan semua bicaranya menyangkut bagaimana orang itu mau taat sempurna kepada Allah. Indahnya itu hidup. Itulah agama. Jadi kita merasakan sekarang ini atau di mana-mana kita merasa susah, kita merasa tidak enak, itu persyaratannya sederhana, penyebabnya sederhana karena kita tidak mengamalkan agama dalam kehidupan. Ya, sekali lagi, ketika agama ini dikerjakan, yakin dan percaya kehidupan ini enak untuk kita jalani dan tidak ada susah dalam hidup ini sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah salat subuh berjamaah lagi. Mari kita bertanya, merenung kepada diri kita masing-masing. Setelah Bapak dan Ibu salat subuh, apa yang Bapak rasakan? Dan itu tergantung daripada latar belakang pemahaman kita terhadap agama. Bagaimana perasaan kita setelah kita melaksanakan salat subuh? Enak enggak? Nah, rasa enak itu dia bersumber dari mana? Nah, ada yang memahami bahwa setelah salat subuh itu dia merasa enak karena dapat pahala banyak. Dia pegang hadis Nabi bahwa siapa orang yang salat isya berjamaah maka pahalanya sama dengan tahajud seperempat malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah maka pahalanya sama dengan kalau salat sepanjang malam. Ada nggak yang bisa salat sepanjang malam? Jadi dia merasa kenikmatan karena malam hari ini dengan subuh berjamaah itu dia dianggap oleh Allah orang yang sujud kepadanya sepanjang malam. Alangkah indahnya kalau kita sujud sepanjang malam kepada Allah. Dan itu nggak mungkin kita lakukan. Karena kita butuh istirahat, kita butuh tidur. Tapi dengan menjalankan salat berjamaah subuh, kita sudah mendapatkan pahala itu. Ada orang yang menganggap bahwa dengan salat subuh ini dia kerjakan, dia merasa nikmat karena sudah ada jaminan dari Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang dipegang adalah man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang menjaga dua salat di waktu dingin, yaitu salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah, Nabi katakan aku jamin surga kepadanya. Dan kita sudah lakukan, dari kita merasa bahwa insya Allah kita akan masuk surga. Macam-macam, Pak, bergantung dari pemahaman kita terhadap agama kita ini. Ada yang menganggap bahwa saya mendapatkan pahala yang banyak. Ada yang menganggap bahwa saya sudah melaksanakan tugas. Kira-kira bapak-bapak, kalau kita melaksanakan tugas, mana yang lebih nikmat ketika menerima gaji atau ketika kita melaksanakan tugas? Ada orang yang menganggap enak kalau dia menerima gaji. Ada juga orang yang menganggap enak kalau dia melaksanakan tugas. Hadirin yang mulia, coba bayangkan kalau pimpinan kita memberikan tugas dengan baik. Kemudian kita betul-betul melaksanakan tugas itu dengan baik. Kira-kira di mana letak
kenikmatannya itu? Apakah ketika kita mengerjakan tugas itu dengan baik, ataukah ketika kita dibalas setelah kita mengerjakan tugas itu? Tergantung daripada diri kita. Jadi hadirin yang dimuliakan, jadi ketika orang sedang melaksanakan agama, itu ada perasaan. Perasaan terhadap kenikmatan yang berbeda-beda menurut analisa kita masing-masing terhadap apa yang telah kita kerjakan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa alhamdulillah saya telah melaksanakan subuh, berarti saya telah melaksanakan ketaatan yang sempurna kepada Allah untuk mendapatkan keridaan Allah. Saya tidak peduli dengan pahala. Saya tidak peduli dengan surga. Saya tidak peduli dengan neraka. Saya hanya peduli bahwa saya ini adalah hamba dan Allah menciptakan saya untuk beribadah. Maka ibadah ini saya kerjakan dengan semampu saya, dengan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Persoalan Allah memasukkan surga dan neraka bukan urusan saya, itu urusan Allah. Ada yang sampai seperti itu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ini agama. Dengan perspektif yang berbeda, orang akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, pada subuh hari ini ada ayat, mungkin mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi kepada kita. Surah Al-Ahzab ayat 35. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat ila akhiril ayat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang muslim, laki-laki, perempuan, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sampai kepada akhir ayat Allah katakan a'adda lahum ajran azima. Allah menyiapkan kepada mereka yaitu pahala yang sangat banyak. Ayat ini turun ketika seorang sahabat Ansar wanita, Nusaybah bin Ka'ab. Jadi Nusaybah bin Ka'ab ini seorang pemberani, cerdas, banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Itu dia agak nada protes sedikit lah, karena dianggap bahwa agama ini bias kepada laki-laki. Karena kewajiban-kewajiban agama ini banyak ditekankan kepada laki-laki. Di mana dikatakan bahwa yang maju ke medan perang laki-laki, yang harus mencari nafkah laki-laki. Pokoknya dia menganggap bahwa agama ini itu lebih dominan untuk dikerjakan laki-laki. Dan bahkan kenikmatan yang dijanjikan itu ketika laki-laki taat, dijanjikan yang namanya bidadari yang demikian cantik dan banyak. Bahkan saya biasa dengar penceramah selalu itu diangkat bahwa orang yang taat kepada Allah disiapkan kepadanya bidadari 2,5 juta. Ada hadisnya begitu, Pak. Jadi orang yang masuk surga itu laki-laki, maka paling sedikit disiapkan bidadari jumlahnya itu 2,5 juta. Dan tidak ada yang sama, Pak. Tidak ada yang sama mukanya itu. Bayangkan, Pak. Kita di dunia ini saja, perempuan itu kan beda-beda. Cantiknya orang Aceh beda dengan cantiknya orang Makassar. Cantiknya orang Makassar pasti beda dengan cantiknya orang Manado. Dan cantiknya orang Manado, Indonesia beda dengan cantiknya orang Filipina. Dengan orang India, dengan orang Amerika, dengan blasteran Jerman. Kira-kira bagaimana, Pak? 2 juta tidak ada yang mukanya sama. Alangkah indah. Nah baru dipikir ketawa-ketawa maki, Pak. Yeah. Hadirin yang mulia, itu sebenarnya gambaran, Pak. Gambaran itu. Kenikmatan yang Allah ciptakan sebenarnya nanti lebih hebat daripada itu. Dan itu untuk diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan.
Jangan dikira bahwa perempuan ini tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Luar biasa juga kenikmatan. Tidak, bahkan kan ada hadis mengatakan, apa yang kau pikir tentang kehebatan surga itu enggak sampai di situ, kan gambaran sederhana, lebih hebat daripada itu. Kemarin saya bawa adik-adik perenungan di pinggir pantai. Saya bilang coba lihat, itu kita berada di Pantai Losari. Sekalipun juga tidak saya menikmati karena Losari beda dengan waktu saya masih mahasiswa. Sekarang di Polres bukan karena keindahan alam, tapi keindahan teknologi. Ya. Makanya sebenarnya ketika saya lihat saya tidak bilang lagi Allahu Akbar, saya hanya bilang Masya Allah. Karena kalau kita melihat keindahan itu, dan itu mutlak ciptaan Allah, seperti pemandangan gunung yang demikian hebat, pemandangan laut yang demikian indah, itu kita ucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau kita sudah melihat pemandangan dan itu sudah ada campur manusia, itu hanya kita katakan Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi ketika melihat keagungan Allah, itu kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi ada, kenapa biasanya Ustaz kalau melihat pemandangan begini, Allah telah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang ini bukan pemandangan Allah yang bikin, tapi ini manusia yang bikin. Kalau manusia ada campur tangan manusia, kita hanya ucapkan Masya Allah. Kalau murni ciptaan Allah, kita katakan Allahu Akbar. Nah, hadirin yang mulia, belakangnya itu ada laut. Saya bilang begini, enggak usah ini saya jelaskan, enggak usah kita berpikir tentang kenikmatan akhirat itu seperti 2 juta bidadari, kecil itu enggak ada apa-apanya, Pak. Itu air setetes, dikatakan air setetes, itu dikatakan kalau kamu melihat dunia yang kita tempati ini, itu hanya seperti air setetes di lautan yang luas ini. Apa artinya air setetes, Pak? Dalam lautan yang luas ini. Nggak ada artinya apa-apa. Di air setetes itulah kita sekarang ini semuanya mencari rezeki, mencari kenikmatan di air yang setetes itu. Kemudian lautan yang luas itu, itulah kenikmatan yang Allah siapkan bagi laki-laki dan bagi perempuan di akhirat nanti. Coba bayangkan kalau Allah kasih kita umpamanya 1 timba air, kira-kira gimana nikmatnya itu, Pak? Kalau air setetes saja sudah dunia dari dulu sampai sekarang itu air setetes. Bagaimana kalau Allah kasih kita 1 timba? Enggak bisa terbayangkan itu nikmatnya. Apalagi kalau 1 tangki. Hadirin yang mulia, jadi kenikmatan surga itu enggak terbayangkan, Pak. Tapi hadirin yang mulia, itu tadi yang saya bilang, orang yang dekat dengan Allah sebenarnya enggak terlalu butuh surga, Pak. Aku tidak butuh surga, aku tidak takut neraka. Yang aku butuh adalah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenikmatan yang tinggi di akhirat. Karena tidak semua orang masuk surga katanya berjumpa dengan Allah. Artinya logikanya bisa dipahami, tapi bagaimana kejadiannya nanti Allahu a'lam. Dia kasih contoh gini. Tidak semua orang yang datang ke Jakarta bisa jumpa dengan presiden. Yang bisa jumpa dengan presiden hanya beberapa orang saja. Jadi logikanya bisa dipahami, tapi saya pikir gambaran seperti itu jauh lebih hebat di akhirat dibanding dengan logika-logika seperti ini. Nah, hadirin yang mulia, baik, dalam ayat ini sebenarnya ayat tentang kesetaraan gender untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama saja di sisi Allah. Siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada apa yang dihayalkan. Lebih baik daripada apa yang dia bayang-bayangkan, lebih baik daripada itu. Apakah laki dan perempuan sama saja, Pak? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu memang kita pahami bahwa Al-Qur'an ini turun ke Mekah itu adalah bukan karena sudah hampa budaya, sudah ada budaya di situ, sudah ada perkembangan pemikiran sekalipun masih biasa-biasa, maka turunnya Al-Qur'an ini itu adalah untuk menyesuaikan budaya itu. Sehingga itulah sebabnya Al-Qur'an ini kan ada yang kritik. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja, kemudian mendetail penjelasannya sehingga orang tidak
tidak bertengkar lagi, tidak berbeda pendapat lagi. Kalau begitu Pak, Al-Quran ini nggak ada artinya. Kalau sudah jelas A, B, C-nya pengaturannya tidak. Al-Quran ini akan berkembang pemahamannya. Dan orang yang berbeda dalam memahami Al-Quran biasa-biasa saja. Yang penting ada dasarnya, kita laksanakan apa yang menjadi pegangan kita. Hadirin yang mulia, jadi ayat yang panjang ini itu mengindikasikan kepada kita bahwa sebenarnya laki-laki, perempuan, baik yang Islam maupun yang mukmin, itu akan mendapatkan pahala masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sesuatu hal yang menggeliti. Ini lama saya pikir ini ayat. Saya banyak buka-buka tafsir. Kenapa dalam ayat ini orang yang puasa disebut puasa? Orang yang bersedekah disebut al-mutasaddiqin. Kemudian orang yang sabar disebut dengan sabar. Kemudian saya cari yang puasa disebutkan dengan puasa. Tapi ini khasyiina ini yang menggelitik saya. Kenapa Allah menggunakan khasyiina? Dia tidak bilang salat. Jadi pasti ada rahasianya di situ. Kenapa di sini tidak jelaskan wal muqimina sholata bil khasyiin? Dia hanya langsung mengatakan wal khasyiin. Artinya ini harus menggelitik kita bahwa sebenarnya salat yang diterima itu adalah salat yang khusyuk. Jadi di sini tidak dijelaskan, kalau di sini dijelaskan orang yang sabar, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Tetapi khusus untuk salat tidak disebutkan, tapi dikatakan wal khasyiin. Padahal wal khasyiinnya di sini menunjuk kepada salat. Karena kalau ketika kita membuka istilah-istilah khusyuk itu pasti kaitannya Pak dengan salat. Nggak ada itu kita jumpai bahwa khusyuk itu berkaitan dengan yang lain. Lebih banyak, lebih tendensi utamanya itu adalah berhubungan dengan salat. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, dalam surah Al-Mu'minun itu kan sudah dijelaskan, qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Jadi perlu saya selalu kalau adik-adik mahasiswa saya bilang alhamdulillah, kita bersyukur, kita bangga. Kita bersyukur kepada Allah, Allah menjadikan kita orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu artinya insya Allah pasti masuk surga, Pak. Jadi orang yang pernah mengucapkan syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak musyrik kepada Allah, maka orang itu dipastikan masuk surga. Jadi bapak-bapak yang kita hadir di masjid ini tidak usah ragu Pak, kita akan masuk surga semuanya. Cuma yang saya takutkan, jangan sampai sebelum masuk surga mampir dulu di neraka Pak. Itu yang masalah itu. Surga itu sudah pasti. Cuma mampir di neraka itu yang kita takutkan. Makanya Allah ingatkan. Allah ingatkan, ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, jaga anakmu, jaga istrimu. Dari mana? Dari api neraka. Jadi api neraka itu yang perlu kita takuti. Jangan sampai kita mampir di neraka. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Karena selalu kita bayangkan, enggak usah Pak, enggak apa-apa kita sampaikan, enggak usah takut bahwa orang yang mampir di neraka itu paling sedikit akan tinggal 80.000 tahun. Ukuran akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun ukuran dunia. Kali 80.000 kali 1000 80 juta. Kali 365. Kira-kira berapa triliun itu Pak? Hadirin yang mulia, itu waktu yang paling pendek. Jadi begitu orang terlempar ke dalam neraka, dia akan tinggal 80.000 tahun. Dan Nabi sudah ingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kalau orang siksaan neraka itu yang paling kecil ini memakai sepatu, ada yang mengatakan terompa dari besi mendidih sampai di otak. Itu yang paling kecil. Gimana yang besar-besar Pak? Diingat saja ini sehingga kita bukan bikin takut-takut Pak, tapi kita bayangkan gimana susahnya itu sehingga kita kembali ke agama. Apakah ada enggak yang susah agama yang kita amalkan? Tidak ada yang susah Pak. Semua amal agama sudah pernah dilakukan Nabi dan para sahabat dan mereka berhasil. Mereka berhasil mengamalkan. Tidak ada yang amal agama apa Pak yang susah kita amalkan.
Nah, hadirin yang mulia, dan bahkan ada ayat dalam Al-Quran itu perlu direnungkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita dengan satu perintah kalau kita tidak mampu lakukan. Tidak mungkin adil Allah. Allah maha adil. Tidak mungkin Allah menyuruh kita berbuat, kemudian Allah sendiri yakin bahwa dia tidak mampu lakukan. Tidak mungkin. Coba bayangkan, kalau ada orang, saya misalnya, saya tahu orang ini tidak mampu untuk angkat, saya suruh angkat. Itu barber atau itu beras satu karung, mungkin beratnya 200 kilo, aku pergi angkat. Dan saya tahu dia tidak bisa angkat. Berarti saya salim. Allah tidak akan seperti itu. Artinya semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mampu dilakukan oleh manusia. Cuma hadirin yang mulia, kita dalam mengamalkan perintah Allah itu yang tadi saya bacakan tadi. Di mana-mana saya bicara pasti saya mulai dengan itu. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Karena Nabi mengatakan, siapa orang dengan ikhlas membaca kalimat ini, doa ini, a'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim, maka Allah akan menjaga dia dari gangguan setan dari pagi sampai sore. Dan siapa yang baca di waktu sore, maka dia akan dijaga oleh Allah dari sore sampai pagi. Sederhana kita sudah hafal Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditambah saja di tengahnya itu. A'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonirrajim. Bacalah 3 kali. Maka insya Allah Allah akan proteksi kita daripada gangguan setan. Karena setan ini Allahu Akbar tidak dilihat Pak. Candanya dilihat, mungkin baku pukul ki. Kita tidak dilihat. Mungkin getek-getek ke telinga kita tidak tahu ki. Ini setan gimana. Tapi setan pasti ada Pak. Jangan dikira itu setan di langit Pak. Tidak. Nabi katakan setan itu seperti mengalir di anggota tubuh Anda. Dekat sekali itu setan. Bagaimana mendeteksi? Sederhana. Ketika Bapak misalnya jam 3 lah bangun. Saya mau sholat tahajud. Ada bilang jam mau dulu. Setan itu Pak itu. Setan itu tanpa kita sadar bahwa itu bisikan setan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di dalam diri kita itu was-was. Senam pepi. Depa. Tepa pi moto. Tepa. Kenapa bapi tahu dan sampai tahajud Pak. Sembahyang tahajud lagi. Jadi yang mulia, yang seperti itu setan Pak. Nah sekarang bagaimana menghadapi setan Pak? Saya pernah tanya kepada orang-orang yang mempunyai saya anggap kedekatan. Saya bilang gampang sekali Jina. Bilang bagaimana itu Puang? Dia bilang kalau ada bisikan setan bilang sebentar, tidak sekarang. Kalau kamu menghadapi bisikan setan ini caranya. Pokoknya saya mau mengerjakan begini. Ada dari laman jangan. Saya mau. Sebentar tidak sekarang. Kalau kita mampu seperti itu maka gangguan setan ini akan kita minimalkan. Nah sekarang saya mau kembali kepada analisa ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wal khasyiin. Hadirin yang mulia, karena sesungguhnya kenikmatan itu Bapak-bapak itu adalah Allah letakkan kepada khusyuknya itu salat. Sehingga Nabi katakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah aku merasakan kenikmatan hidup ini, artinya tidak ada lagi nikmat yang paling hebat, yang paling indah kecuali ketika aku salat. Itu kata Nabi. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi salat itu sebenarnya seperti mana dikatakan di sini al-khasyiin, ketika orang-orang itu sudah khusyuk luar biasa Pak, dunia ini nggak ada artinya apa-apa. Kalau kita merasakan seperti itu. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa salat yang khusyuk itu adalah lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Makanya dalam surah Al-Mu'minun itu dikatakan qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Kenapa dia bisa bahagia? Kriteria pertamanya allazina hum fi salatihim khasyiun. Orang yang betul-betul khusyuk dalam salatnya. Nah sekarang
ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana menggapai ini? Ulama memberikan jalan keluar, Pak. Sederhana saja. Bahwa sebelum kita sholat misalnya ini, ya memang saya selalu menganjurkan bahwa sebaiknya kalau kita mau sholat, kita sudah di masjid, Pak, sebelum azan dikumandangkan. Jadi kalau mengaji di masjid, pergi di masjid, sikir-sikir dulu, baca-baca Quran dulu, wirid-wirid dulu, baru orang masuk azan. Ketika orang azan itu, Pak, ikutilah itu azan. Sebenarnya ini azan ini luar biasa, Pak, kalau kita analisa itu. Coba bayangkan, Bapak, azan itu kan dimulai dengan 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Itu apa itu, Pak? Itu untuk mengingatkan kepada kita, wahai manusia, di depanmu itu kecil, di belakangmu itu kecil, di sebelah kananmu itu kecil, di kiri itu kecil. Allah yang maha besar. Jadi 4 kali disampaikan itu maunya agar kita diingatkan bahwa sekalipun kau menghadapi umpamanya harta yang engkau akan dapatkan triliunan, itu kecil. Engkau akan mendapatkan uang banyak sekali, itu kecil. Yang Allah besar, yang di mukamu itu kecil, belakang kecil, yang kanan kecil, yang kiri kecil. Makanya Allahu Akbar itu 4 kali, Pak. Baru diingatkan syahadat, kemudian dipanggillah orang, mari sholat. Kemudian di situ dikatakan hayyalal falah. Ini kaitannya dengan surah Al-Mu'minun ini tadi. Qad aflahal mu'minun. Hayyalal falah, mari menuju kemenangan. Jadi kemenangan yang sesungguhnya itu adalah bukan kemenangan perang, Pak, tapi kemenangan yang sesungguhnya ketika kita dipanggil oleh Allah untuk salat, kemudian kita salat. Tidak ada lagi kemenangan yang lebih hebat daripada itu. Taruhlah kalau seorang raja menaklukkan kerajaan yang lain, berapa nilainya kerajaan itu? Satu negara menaklukkan kerajaan yang lain, berapa nilainya? Tapi kalau orang bisa menaklukkan setan, satu kali dia menaklukkan, kemudian dia taat kepada Allah, nilainya berapa, Pak? Lebih hebat daripada dunia beserta seluruh isinya. Bayangkan. Dan itu harus ada dalam diri kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah, nah sekarang tadi makanya saya bertanya, apa yang Bapak rasakan? Apa Bapak betul-betul setelah sholat subuh itu Bapak merasakan bahwa saya sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dibanding dengan seluruh dunia beserta seluruh isinya? Kalau itu masuk dalam hati kita, tidak ada susah lagi. Tidak ada. Cari-cari uang 50 juta, 30 juta, nggak ada artinya dibanding dengan perasaan saya sudah mendapatkan nikmat lebih hebat daripada dunia ini. Dengan sholat subuh tadi. Apalagi saya kerjakan dengan berjamaah. Bukan 1, tapi 27. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena saya yakin bahwa saya hidup di dunia ini tidak lama. Paling 60 70 tahun. Seperti saya misalnya lebih 60. Tidak mungkin Pak saya menghayal untuk hidup. Tidak usah 100 tahun. 50 tahun ke depan, terlalu itu, Pak. Karena kalau kita juga tua bikin susah di orang, Pak. Kita tua bikin susah anak-anak, bikin susah cucu. Iya. Kenapa terlalu mau sekali terlalu panjang umur? Padahal kenikmatan surga itu, Pak, tidak mungkin dirasakan di dunia. Dimulai sejak kita masuk di kubur. Disitulah mulai terasa nikmatnya surga itu. Dan tidak mungkin kita dikubur kalau tidak mati, Pak. Mana ada kita mau dikubur mati-mati, Pak. Makanya ada pernah buku itu indahnya mati itu, enaknya itu mati. Saya bilang gimana ini orang mengarang kitab enaknya mati, nanti tidak pernah mati. Allahu Akbar. Terasa nikmat itu, Pak. Jadi kenikmatan itu ketika orang meninggal dunia dan mampu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi susah itu, Pak. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, dan ketika dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, itulah kenikmatan yang luar biasa, sukses dalam hidup. Nah, ini botol bapak-bapak, ini kan isinya air. Kalau saya buka ini tutupnya, saya tumpah, apa yang keluar? Air yang keluar. Tapi kalau ini isinya kopi, saya tumpah begini, kopi yang keluar. Kalau isinya teh, teh yang keluar. Kenapa? Karena isinya. Begitulah manusia. Kalau di dalam dirinya penuh dengan keyakinan, penuh dengan zikir, penuh penghayatan la ilaha illallah, ketika dia meninggal dunia, pasti la ilaha illallah yang keluar, Pak. Enggak mungkin la ilaha illallah keluar kalau perhatiannya terhadap dunia tinggi, tidak.
Orang yang senantiasa berpikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, berzikir kepada Allah, membaca banyak Al-Quran, meninggal dunia Pak akan keluar gitu. Sama dengan ini botol. Nah, makanya sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha. Itu dikatakan tidak sampai itu bulu-bulunya binatang itu, tidak sampai semuanya itu. Yang sampai itu adalah apa yang ada di dalam diri kamu itu. Jadi manusia itu dinilai bukan penampilan fisik Pak, tapi yang dinilai oleh Allah isinya. Nah sekarang seperti saya ambil botol ini berapa harganya ini Pak? Paling 5.000, ya. Kenapa 5.000? Isinya air. Coba isinya madu, berapa harganya? Mungkin 100.000, ya. Tapi kalau isinya emas, miliaran Pak. Kalau isinya berlian. Jadi ini botol tidak menentukan isi. Tapi nilainya ini botol ditentukan oleh isinya. Jadi ini harganya 500 bukan karena botolnya, tapi isinya air. Karena kalau isinya madu pasti lebih mahal, Pak. Begitulah manusia. Kalau di dalam dirinya ada iman yang sempurna kepada Allah, maka orang itu tinggi sekali derajatnya. Sekalipun orangnya penampilannya jelek, orangnya hitam, macam-macam, tapi di dalam dirinya ada iman, orang itu sangat mulia di sisi Allah. Jadi orang lihat isi. Jadi dengan botol ini ada 2 perumpamaan, apa yang ada di dalamnya itu yang akan keluar, tapi isinya yang menentukan. Nah hadirin yang mulia, untuk khusyuk ini perlu kita mungkin. Nah sekarang bapak-bapak dan saudara, ketika Allahu Akbar kemarin diskusi, saya bilang orang ini ada hadis itu saya bahas begini dan selalu biasa sampaikan. Ada hadis dari hadis qudsi lagi. Jadi hadis qudsi itu gini. Al-Quran itu kan yang tertinggi. Di tengah-tengahnya hadis qudsi, yang paling di bawah itu hadis Nabi. Al-Quran itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah, tidak ada campur tangan sedikit pun Jibril dengan Rasulullah. Semua sesuai dengan apa yang datang dari Allah. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah dibisikkan kepada Nabi, Nabi yang bahasakan, itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis biasa itu penjelasan Nabi terhadap agama, maknanya dari Nabi, lafaznya pun juga dari Nabi. Nah hadis qudsi ini Allah katakan, ya Muhammad, inni iftaratu ala ummatika khamsa salawat. Aku telah mewajibkan kepada umatmu wahai Muhammad 5 kali salat. 5 kali salat. Yaitu lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini yang wajib Pak. Jadi salat yang wajib itu hanya saja. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ini yang wajib. Kalau Jumat itu bisa dikatakan pengganti daripada lohor. Ini yang wajib. Semua salat yang lain itu sunat. Awwabin sunat, tahajud sunat, duha sunat. Dan Allah katakan, aku mewajibkan yang 5 ini. Kemudian Allah katakan, man hafaza alaihinna, siapa yang menjaga salat ini, ada hal tuhul jannah fi ahli. Saya akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Tetapi persyaratannya sederhana. Lakukan di awal waktu. Lohor di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu. Tidak usah ragu Pak. Kalau ini saja konsisten kita kerjakan, Allah sudah jamin kita masuk surga. Cuma mungkin pernah saya jelaskan bahwa surga yang dimaksudkan di sini adalah surga yang tipenya 21 Pak. Ya. Artinya masuk pakai surga, tapi sifatnya masih kecil-kecil. Nah. Tapi Nabi katakan, kalau kau minta surga, minta Jannatul Firdaus. Kalau minta Jannatul Firdaus, cukup dengan salat wajib? Tidak. Anda harus tahajud, Anda harus duha, Anda harus sedekah, Anda harus baca Quran. Barulah kita mendapatkan surga Jannatul Firdaus. Terserah kita mau tipe standar atau mau tipe yang paling tinggi. Tergantung daripada kita. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita Pak, ini penting, ini untuk salat ini. Artinya kita sharing lah. Gimana Bapak merasakan nikmatnya ini salat ini? Nah, kalau kita tidak rasakan nikmatnya salat Pak, akan berat itu kita lakukan salat itu. Tapi kalau orang sudah merasakan nikmatnya salat Pak, maka tidak ada lagi yang menjadi perhatian utama dalam hidupnya kecuali menjaga salat. Jadi kalau ada orang yang menjaga salatnya Pak, tepat pada waktu, apapun yang terjadi dia tinggalkan semuanya, itu berarti orang itu sudah merasakan nikmatnya salat. Tapi kalau kadang-kadang sebentar Pi,
Jangan ada pekerjaan, orang itu belum merasakan. Orang yang akan merasakan nikmatnya salat ketika panggilan azan itu berkumandang, tidak ada lagi yang lainnya yang lebih hebat dibanding dengan menghadap kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mari kita lihat lebih jauh, Pak. Sekarang itu yang pertama tadi, mengenal dan memahami tentang kehebatan Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita merasakan nikmat salat ini sederhana. Semua bacaan-bacaan yang ada dalam salat kita harus tahu. Nah, yang pertama itu bacaan yang wajib, Pak. Itu adalah Al-Fatihah. Itu wajib kita baca. Kemudian bacaan yang panjang itu adalah tahiyat akhir. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah, tidak baca tahiyat akhir, tidak sah itu salat. Nah, cuma masalahnya banyak orang yang baca Fatihah tidak sadar. Nanti setelah sampai waladhdallin, selesai memilih Al-Fatihah aku, berarti dia tidak resapi itu, Pak. Padahal Al-Fatihah itu kata hadis Nabi, Pak, dalam Bukhari Muslim. Dalam Al-Fatihah itu kenikmatannya luar biasa. Tetapi bagaimana caranya merasakan kenikmatan itu? Kalau kita resapi dialog itu antara seorang hamba dengan Allah. Jadi Al-Fatihah itu adalah dialog antara seorang hamba dengan Allah. Memang mungkin bapak-bapak kalau kita masih salat berjamaah masih agak susah karena mungkin kita beda dengan pengamalan iman. Tapi kalau kita salat sendiri, Pak, nikmatnya itu merasakan itu salat. Terutama ketika kita kita menikmati dialog itu ketika kita baca Fatihah. Kan dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah jawab itu, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi seakan-akan kalau kita baca Al-Fatihah itu terdengar suara itu, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku memuliakanku. Jadi jawab sendiri, Pak. Jadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dalam hati, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memuliakanku. Tapi jangan diucapkan, ada dialog dalam hati itu. Kemudian Malik Yaumiddin, hambaku menyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Allah katakan ini antara aku dengan hambaku. Apa yang hambaku minta, aku pasti akan kasih. Alangkah indahnya, Pak, itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawab dalam hati. Ini antara aku dengan hambaku. Apa yang hambaku minta, aku akan kasih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah katakan, ini untuk hambaku. Dan apa yang hambaku minta, aku akan kasih. Alangkah indahnya, Pak, itu. Coba bapak-bapak praktekkan di salat-salat sunat. Enak itu dialog itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku. Malik Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untuk aku dan hambaku, dan apa yang hambaku minta, aku akan kasih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hambaku, apa yang hambaku minta aku akan kasih. Enak itu, Pak. Coba. Nah, kadang-kadang kita baca Fatihah tidak tahu selesai memilih Al-Fatihah ini, berarti kita tidak hayati itu, Pak. Jadi itu kunci utama untuk menggapai kenikmatan khusyuk ini. Pertama itu Al-Fatihah betul-betul harus dipahami artinya, Pak. Nah, hadirin yang mulia, coba bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Di dalam kita salat itu yang ditunjukkan di sini tadi Al-Ahzab ini ayat 35 ini wal khashiin wal khashiat. Itu ada orang tidak sadar, kan ayatnya tadi mengatakan itu bahwa apa yang diminta hambaku, aku akan pasti kasih. Persoalannya, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, apa yang kita minta dalam salat? Tanpa kita sadari, kita abaikan permintaan itu, Pak. Dan ada permintaan 8 persoalan yang kita minta di dalam salat, tapi kadang-kadang kita tidak resapi itu permintaan. Jadi di dalam salat itu ada doa yang kita baca
dan itulah inti permintaan, dan itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Apa doa itu, Pak? Itulah doa antara dua sujud. Doa antara dua sujud ini adalah doa, bayangkan Pak, doa, salat saja. Salat ini adalah ibadah inti, ibadah yang paling tinggi nilainya. Justru doa ini berada di dalam salat. Kira-kira bagaimana fungsinya itu doa itu? Itu pasti doa inti, Pak. Jadi doa yang kita panjatkan di dalam salat, sementara salat ini adalah ibadah yang luar biasa, maka doa itu Pak pasti lebih luar biasa lagi. Doa yang kita baca dari salat, dalam salat kita. Dan inilah yang kadang-kadang kita tidak resapi itu doa. Coba bayangkan Pak, kalau kita salat, perbaikilah itu doa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wajburni, ya Allah cukupkan aku, tutup aib-aibku. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah beri rezeki kepada aku. Wahdini, ya Allah berilah hidayah kepada aku, petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku. Wa'fu anni, tutuplah semua kesalahanku. Kira-kira ada yang tertinggal, Pak? Ada semua di sini. 8 persoalan yang kita minta kepada Allah itu justru ada di dalam salat, dan salat adalah ibadah inti. Tapi karena kita tidak pernah merasakan ini, tidak pernah kita pikir-pikir, kita biasa saja. Bahkan nanti selesai, lama balik doa-doa antar sujud, dia tidak baca lagi Pak. Mungkin dia baca tidak terasapi. Bagaimana kita akan merasakan kenikmatan salat ini Pak? Jadi bayangkan kalau 8 persoalan ini Pak, itu harus diminta kepada Allah 17 kali dalam setiap semalam. Setiap rakaat ada doa ini Pak. Tapi kadang-kadang ya masih bagus kalau kita dapat 1 rakaat. Kalau 4 rakaat kita tidak pernah menghayati doa, bagaimana merasakan nikmatnya itu salat? Coba Bapak, indahnya artinya pengalaman-pengalaman orang, terasa nikmat itu kalau tahajud, dibaca itu doa Pak baik-baik. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nangis kita Pak itu. Nangis merengek kepada Allah, minta doa itu. Jadi orang yang menghayati semua bacaan-bacaan dalam salatnya itu Pak akan merasakan nikmatnya itu salat itu, indahnya itu salat. Nah hadirin yang mulia, jadi ketika kita salat Pak, tolong ini betul-betul saya di mana-mana ini yang saya tekankan sekarang. Karena kalau salat alhamdulillah kita sudah salat, tapi kita tidak pernah merasa nikmat dengan salat itu. Sementara Nabi katakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menempatkan kenikmatan salat dalam hidupku di atas segala-galanya. Nah, kemudian di dalam sujud itu dikatakan itulah waktu paling itulah waktu paling dekat kita merengek kepada Allah. Itulah waktu kita merasakan luar biasa kepada Allah. Apakah ketika Bapak dan saudaraku yang mulia sujud, Bapak merasa hina di hadapan Allah? Bapak merasa kecil di hadapan Allah? Bapak merasa butuh betul-betul kepada Allah? Bapak merasakan tidak punya apa-apa dibanding dengan kehebatan Allah? Itu harus terasa Pak di dalam sujud. Kalau di dalam sujud itu terasa, itu air mata bisa keluar Pak, bercucuran itu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bacaan-bacaan dalam salat ketika kita tahu Pak, kemudian kita baca, enak sekali itu salat. Saya pernah sampaikan ini di Citra Lain, bukan barangkali di Royal Spring. Kebetulan ada orang tua. Saya sholat sama-sama berdampingan. Besar sekali lah baca itu. Habis sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Saya bilang, kenapa kayak begitu? Dia bilang, mau kasih tahu ke Ustaz bahwa aku baca gitu. Jadi Allahu Akbar. Jadi saya bilang, aku baca gitu Ustaz. Bilang mudah-mudahan Bapak resapi maksudnya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditekankan dalam ayat ini, laki-laki perempuan kesetaraan sama saja, tapi yang dipentingkan gimana kita khusyuk. Yang terakhir itu adalah tahiyat, Pak.
Tahiyat itu banyak para pakar mengatakan sebenarnya itu tahiyat itu dialog antara Allah dengan Rasulullah ketika Nabi menerima ini sholat. Nah, jadi perlu dipahami Pak bahwa tempat diterimanya ini sholat jangankan manusia, malaikat sekali Jibril saja tidak sampai menemani Nabi menerima sholat. Ketika tiba di Sidratul Muntaha, dia bilang, Muhammad, saya sampai di sini saja, mengantar kamu dari bumi sampai ke sini. Nggak mungkin saya bisa melewati ini. Saya hanya karena antara aku dengan Allah ada yang mengatakan 70 hijab cahaya, ada yang mengatakan 80, tapi yang jelas ada hijab antara aku dengan Allah. Sedikit saya tersentuh itu hijab cahaya, maka tubuhku yang demikian hebat ini akan hancur lebur dengan cahaya ilahi. Begitu hebatnya, nggak mampu dia tembus. Nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Dalam surah Al-Mu'min itu dijelaskan Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nur Muhammad yang ada dalam dirinya itu mampu menembus hijab cahaya, jumpa dengan Allah, menerima ini sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah biasa-biasa, Pak. Ibadah yang diterima langsung di hadapan Allah. Sehingga nilainya sholat itu satu kali saja sudah lebih hebat dibanding dunia. Jangankan yang wajib, sunat saja sudah lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Hadirin yang mulia, begitu Nabi tiba di hadapan Allah, apa yang Nabi ucapkan? Itulah tahiyat kita. At-tahiyatu lillah. Ada yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawablah oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihim. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab oleh Allah, wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itulah tahiyat yang kita baca, Pak. Dialog antara Allah dengan Nabi ketika menerima ini salat. Jadi dimulai daripada membaca Bismillah Al-Fatihah sampai kepada yang lainnya, itu kalau diresapi artinya Pak, indah sekali, terasa nikmat itu salat, sekalipun 2 rakaat. Makanya Nabi itu katakan, mulai dulu yang kecil-kecil, 2 rakaat dulu, tapi resapi. Daripada 8 rakaat tidak ada perasaan apa-apa Pak. Lebih 2 rakaat resapi itu, mulai daripada Al-Fatihah, doa antara 2 sujud, kemudian tahiyat, resapi luar biasa artinya. Maka salat yang 2 rakaat tetapi berkualitas itu lebih baik dibanding dengan banyak kuantitasnya tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ini penting Pak, saya memang ini menekankan ini gimana kita merasakan yang namanya khusyuk dalam salat. Pelajari mulailah Pak, terutama di waktu malam tahajud. Kalau tidak mulai di waktu duha. Duha itu mulai kita rasakan. Sehingga itu kalau sudah latihan di situ akan terbawa ke dalam salat berjamaah. Jadi dalam salat berjamaah itu sudah biasa itu Pak, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni. Enak itu, mulai terasa itu. Di dalam salat kita itu ada doa. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir itu tadi supaya kita tidak bisa diganggu setan, maka mohonlah perlindungan. Setan itu memang telah, dan ingat, saya pengalaman pribadi saya, yang paling selalu diganggu setan itu Al-Fatihah. Yang paling diganggu setan itu Al-Fatihah itu. Kadang-kadang sampai menyebut Al-Fatihah dan belum bisa rasakan. Yang kedua itu doa. Karena antara Al-Fatihah dengan doa itu kaitannya erat. Karena di situ dikatakan, tunjukilah jalan yang lurus. Inilah antara aku dengan hambaku. Apa yang hambaku minta, aku kasih. Yang Allah maksudkan itu yang diminta dalam doa di antara 2 sujud. Dan itu diganggu Pak. Itu paling diganggu oleh setan. Kalau tahiyat saya rasakan tidak. Yang paling diganggu itu adalah Al-Fatihah. Itu paling diganggu oleh setan. Sehingga kita, aku baca Al-Fatihah tapi tidak ku hayati. Apalagi yang doa antara 2 sujud, kadang-kadang kita tidak baca. Kita baca pun kita tidak rasakan. Nah, ini kalau kita sudah tahu perangkap-perangkap setan itu yang paling, apalagi Pak. Satu yang terakhir, untuk merasakan kenikmatan salat ini,
ketika kita makmum itu biasanya pikiran melayang kemana-mana ketika imam panjang bacaannya. Artinya Al-Fatihah sudah selesai, tapi dia baca ayat selanjutnya. Kalau orang yang tidak mengerti bahasa Arab, panjang sekali ini imam ini. Tapi kalau kita yang mengerti sedikit ada jia. Nah sekarang bagaimana jalan keluarnya? Kalau panjang bacaannya, itu langsung ulama katakan, kau tarik dalam diri kamu. Waladhalin, amin. Tidak tahu lagi. Tarik langsung dalam hati kita. Subhanallah, subhanallah. Tapi jangan diucapkan, Pak. Dalam hati, subhanallah. Atau apa saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nanti setelah selesai imam, selesai baca itu semua, kemudian ruku, kita kembalikan kepada bacaan-bacaan yang kita baca. Dengan cara seperti ini, mudah-mudahan kita akan merasakan kenikmatan dalam sholat. Atau ada pun juga, mungkin bapak-bapak bisa diskusi lah dengan teman-teman, gimana Anda merasakan ini. Sehingga mungkin satu orang dengan orang lain itu berbeda. Tapi kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Saya pikir inilah yang saya sampaikan pada kajian kita ini. Karena tadi disampaikan 6.15, ini sudah 6.16. Sudah masuk waktu Isra. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua untuk bisa merasakan nikmatnya sholat. Mari kita praktekkan di sholat Isra ini tadi, Pak. Mulailah itu. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.